Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, untuk perkuliahan pada minggu ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat dan grafiknya. Jadi kita akan memberikan tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya kita mengingatkan kembali tentang memfaktorkan bentuk kuadrat. Misalkan ada x kuadrat min 3x min misalkan 28 sama dengan 0 misalkan. Ini caranya gimana? Ini caranya kamu mencari dua buah bilangan yang dikali sama dengan negatif 28 dijumlah negatif 3. Jadi ada negatif 28. Bilangan apa saja yang dikali menghasilkan negatif 28. Dan pasti jumlah harus sama dengan min 3. Contoh misalkan, cari kemungkinan yang pertama. Misalkan 14 dan negatif 2 dikali 28 kan? Ya, 7 kali negatif 4. Atau dibalik, 4 kali negatif 7 dijumlah ini 3, pas di bawah dijumlah negatif 3. Oh, berarti 4 sama negatif 7 gitu. Berarti kita akan mendapatkan x min 7 kali x plus 4. Nah gitu. Jadi nanti dengan mencari pembentuk 0 kita akan mendapatkan x sama dengan 7 dan x sama dengan negatif 4. Nah itu cara memfaktor. Jadi cari dua buah bilangan yang jumlahnya di tengah. Artinya ini kali, nanti hasilnya harus ini plus. Nah, ini contohnya ini. Ini dikali tapi di jumlahnya 12. Ini 3. Pas ini negatif 4, negatif 3. Oh, yang minta kan negatif 3. Oh, betul. Berarti bilangannya adalah 4 dan negatif 7. Terus kita faktorkan gitu. Terus bagaimana kalau kita akan menggambar grafik? Misalkan gambar grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah gitu. Di sini dalam bentuk fungsi kuadrat, A-nya nggak boleh 0. A nggak boleh 0. Berarti A nggak boleh 0. Lainnya boleh. Karena kalau A-nya 0 bukan fungsi kuadrat lagi, tapi fungsi linear. Ya, kita ambil contoh yang pertama. Misalkan Y sama dengan X kuadrat min 2x plus min aja min 8. Langkah pertamanya apa? Langkah pertama yaitu mencari titik potong kalau ada. Kalau nggak ada nggak usah dipaksakan. Jadi langkah pertama A, titik potong dengan sumbu koordinat. Sumbu koordinat kemarin sudah tahu kan? Sumbu X dan sumbu Y. Jadi A dengan sumbu X bila Y-nya 0. Nah, kita ketemu tuh lagi. Yang kedua dengan sumbu Y bila
X-nya sama dengan 0. Nah, gitu. Untuk situasi ini berarti jawaban yang dengan sumbu X dipotong sumbu X berarti karena Y-nya 0, kita akan mendapatkan X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Nah, kamu harus memfaktorkan ini kan. Mencari bilangan dikali negatif 8 di jumlah negatif 2. Berapa? Silakan kamu cari. 18, 2 negatif 4. Oh, 4 negatif 2. Mana yang jumlah negatif 2? Yaitu 2 dan negatif 4. Jadi ini negatif 8. Kemungkinannya adalah 18. 8 negatif 1. 2 negatif 4. 4 negatif 2. Yang dijumlah negatif 2 yang mana? Yang ini berarti jawabannya adalah X min 4 kali X plus 2. Berarti X-nya ketemu sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 2. Karena Y-nya 0, pasangan koordinat kan X, Y, absis dan ordinat. Berarti titik potong dengan sumbu X di 4,0 dan negatif 2,0. 2 titik potong sumbu Y. Sumbu Y. Ini 1. Sumbu Y bila X-nya 0. Padahal Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Karena X-nya 0 berarti 0 kurangi 0 kurangi 8. Berarti negatif 8. Ingat koordinat adalah X, Y. X-nya tadi 0. Y-nya negatif 8. Nah itu. Berarti titik potong kita sudah ketemu. Kalau nggak ada nggak usah dipaksakan. Yang kedua, yang B, mencari titik puncak fungsi kuadrat parabola. Titik puncak dari suatu itu adalah mencari sumbu simetri. Jelas X-nya pada sumbu simetri. Apa rumus sumbu simetri? X sama dengan min B per 2A. Ini berarti persamaan sumbu simetri. Nanti X sama dengan negatif B per A, kamu substitusikan ke dalam fungsi tadi. Berarti X sama dengan min B per 2A, kamu substitusikan ke Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, untuk situasi seperti ini, kalau misalkan ada Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, maka kita akan mendapatkan A-nya berarti 1, B-nya negatif 2, dan C negatif 8. Berarti sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. B-nya tadi min 2 berarti min negatif 2 per 2 kali 1. Berarti 2 per 2. Berapa? 1. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya berapa? Y-nya adalah masukin tadi X kuadrat min 2X min 8. X-nya 1, berarti 1 kurangi 2 kali 1 dikurangi 8. Berarti 1 kurangi 10, negatif 9. Oh, berarti titik puncaknya adalah 1, negatif 9. 1, negatif 9. Nah, setelah titik potong puncak dan ketemu, ambil titik di samping kiri dan samping kanan sumbu simetri. Samping kiri dan samping kanan sumbu simetri. Berarti kita ambil misalkan 5 titik boleh. Ini X-nya, ini Y-nya. Karena sumbu simetrinya di 1, kita ambil dari misalkan negatif 3.
negatif 2, negatif 1, 0. Satunya nggak usah dihitung lagi ya, karena sudah ada. Terus 2, 3, 4, terus 5. Oke, tadi persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Kalau X-nya negatif 3, berarti 9 ditambah 6 dikurangi 8, 7. 9 tambah 6 kurangi 7. Sekarang negatif 2. 4 tambah 4, 0. Negatif 1. 1 tambah 2, negatif 5. Pas 0, 0, 0 tadi ketemu sudah negatif 8. Yang 2, 4, negatif 8. Yang 3, 9 kurangi, berarti ketemu negatif 5. Yang 4, 16 dikurangi 8, kurangi 8, 0. Yang 5, 25 kurangi 10, 15, 7. Nah, ini kita sudah mendapatkan titik-titik tadi. Nah, titik-titik tadi terus kamu dihubungkan. Titik-titik tadi ini gambarnya, kalian pakai penggaris ya, Bapak nggak pakai penggaris ini. Nah, misalkan. Nah, ini misalkan sumbu Y dan ini sumbu X. Titik-titik tadi kamu cantumkan dari negatif 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ambil titik-titik tadi. Pertama yang kamu tahu adalah 4,0 sama negatif 2,0. 4,0 negatif 2,0. Terus 0, negatif 8. Ini X-nya 0, negatif 8. Berarti ini 1, 2, 4, 6, 8. Dua-dua aja. Kalau ini kan negatif 1, negatif 2, negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4. Nah, misalkan itu. Enam, 7 ya. Negatif 3,7 ini 7 misalkan ini ya. Terus negatif 2,0. 1 negatif 1, negatif 5. Nih negatif 1, negatif 5. Terus 0, negatif 8. 1, negatif 9. 2, negatif 5. 2, negatif 8. Negatif 8. 2, negatif 8. 3, negatif 5. Ini salah ya. Ini salah. Terus 4,0. 5,7. Nah, titik-titik ini terus dihubungkan. Berarti dihubungkan kita akan mendapatkan persamaan parabola ini misalnya. Nah, ini persamaan parabola yang diminta. Nah, ini namanya grafik persamaan parabola. Itu caranya. Jadi langkahnya menentukan titik potong kalau ada. Kalau yang penting kan nanti beberapa titik yang ini. Berapa titik ini. Jadi di samping titik puncak jumlahnya sama. Di samping titik puncak. Nah, itu contohnya nanti jadinya barangnya seperti ini, namanya grafik parabola Y sama dengan X. Nah, sekarang misalkan contoh 2.
gambar dari misalkan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8 dan grafik Y sama dengan misalkan min 2X plus 4 min 2X plus 4. Gambarnya digabung. Nanti titik potongnya di mana dan di mana. Untuk langkah yang pertama, kamu gambar parabolanya dulu kayak apa dan gambar garisnya kayak apa. Terus titik potongnya di mana untuk kedua garis dan parabola tadi. Jawab. Grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Biasa. Dipotong sumbu X. Sumbu X bila Y-nya 0. Karena Y-nya 0, kita akan mendapatkan X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Difaktorkan, mencari dua buah bilangan di jumlah dikali negatif 8. Terus di jumlah negatif 2. Kemungkinan negatif 8 dan berapa? 4 negatif 2. 2 negatif 4. 1 8. 1 negatif 8 atau negatif 8 negatif 1. Yang di jumlah 2 yang mana? Yang di jumlah 2 berarti yang 4 sama negatif 2. Berarti ini. Berarti kita akan mendapatkan X plus 4 kali X min 2 sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 2. Berarti karena Y-nya 0, negatif 4,0 dan 2,0. Yang berikutnya, titik potong sumbu Y. Sumbu Y bila X sama dengan 0. Karena X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan tinggal 0 tambah 0 min 8. Atau ketemu negatif 8. Berarti koordinatnya adalah 0, negatif 8. Sekarang yang berikutnya, titik puncak. Titik puncak. Ingat, cari sumbu simetri dulu. Sumbu simetri kalau X sama dengan negatif B per 2A. Padahal persamaan dari Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Kamu akan mendapatkan A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 8. Berarti untuk situasi ini kita akan mendapatkan negatif 2 per 2 kali 1. Berarti 2 per 2 negatif atau negatif 1. Oh, kalau X-nya sama dengan negatif 1, berapa Y-nya? Y-nya berarti negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 kurangi 8. Negatif kuadrat berarti 1 kurang 2 kurang 8. 1 negatif 9. Oh, berarti titik puncaknya adalah negatif 1, negatif 9. Nah, sekarang cari beberapa titik di sekitar negatif 1. Misalkan negatif 2 nih X, ini Y. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, 0, 1, 2, 3, misalkan itu ya. Yang kita cari untuk negatif 4, masukkan ke persamaan tadi. X kuadrat plus dari 16 kurangi 8 kurangi 8, nilainya berapa? Untuk negatif 4 nilainya adalah 0.
Untuk negatif 3, masukkan coba 9 kurangi 6 berarti 3 berarti negatif 5. Pas negatif 2 masukin negatif 2, coba negatif 2 masukin 4 dikurangi 4 berarti negatif 8. Pas 0 sama negatif 8, ini mesti sama negatif 5. Ini 0, ini yang 37 kayak. Jadi sudah. Sekarang garis kita dari tentukan yang garisnya dulu. Parabolanya sudah selesai. Sekarang garis Y sama dengan min 2x plus 4. Kalau masang garis tinggal titik potong sumbu X dan sumbu Y. Y sama dengan min 2x plus 4. Biasa. Titik potong sumbu X bila Y-nya 0. Karena Y-nya 0 berarti min 2x plus 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. X-nya 2 berarti titik potongnya 2,0. Sumbu Y bila X sama dengan 0. Karena X-nya 0 berarti Y sama dengan min 2 kali 0 tambah 4. Berarti 4. Berarti titiknya adalah 4,0. Ya, 0,4 sorry, balik 0,4. X-nya 0,4. Oke. Sekarang kita gambar kedua titik tadi, kedua grafik tadi ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. 1, 2, 3. Titiknya tadi 0, negatif 8. Misalkan ini 2, 4, 6, 8, negatif 9. 0, negatif 8. Pas 1 negatif 9. Pas negatif 2 ini negatif 8. Pas min 3 negatif 5. Pas 4 0. Ini sama. Pas 1 berarti pas 0 negatif. Pas 1 berarti negatif 5. Pas 2 0. Pas 3 7. Gambar yang itu ya. Ini gambarnya. Terus garisnya 2 sama 0,4. Ini garisnya. Jadi nanti ketemu titik potongnya berapa dan berapa. Jadi kalau misalkan tanyakan titik potong
titik potong garis dan parabola, berarti dipasangkan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8 dan Y sama dengan min 2X plus 4. Kita potongkan ini Y berarti kita samakan. Karena ini Y berarti samakan X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan min 2X plus 4. Pindah ruas kita dapatkan X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti X, cari bilangan jumlahnya negatif 12, jumlah 4. Plus 6 kali X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 6 dan X-nya sama dengan 2. Tadi sudah. Nah, kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Masukkan. X-nya 2, Y-nya masukkan ke dalam persamaan ini. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti kalau X-nya sama dengan 2, maka Y-nya 0. Berarti ketemu 2,0. Tadi kelihatan grafiknya di 2,0 titik potongnya ini. Sekarang kalau X-nya negatif 6, Y-nya berapa? Masukkan. Negatif 6 berarti masukannya jangan kuadrat, masukkan ke Y aja ya. Berarti min 2 kali min 6 ditambah 4. Berarti ketemunya 16. Berarti nanti titik potongnya selain itu ada negatif 6,16. Berarti titik potong antara, kalau kamu gambar ini ada negatif, berarti titik potong yang satunya itu di 16 itu. Berarti titik potongnya ada 2, di 6,16 dan di 2,0 ini. Jadi kalau gambar grafik itu ketemu titik potongnya. Nah, itu. Jadi sekali lagi untuk menggambar fungsi kuadrat langkahnya 3, titik potong sumbu X, sumbu Y kalau ada. Kedua, titik sumbu simetri. Kita akan mencari titik puncak dengan sumbu simetri. Setelah sumbu simetri ketemu, masukkan X sumbu simetri itu ke dalam fungsi. Nah, sumbu simetri masukkan itu menjadi titik puncak. Yang ketiga, ambil 4 titik di sebelah kiri sumbu simetri, sebelah kanan sumbu simetri. Misalkan X-nya 1, berarti sebelah kirinya 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sumbu kanan berarti kalau 1 berarti 2, 3, 4. Karena min satunya adalah sebagai titik paling tengah sumbu simetri. Demikian untuk pertemuan hari ini, minggu ini. Mudah-mudahan nanti biasa seperti itu kalian bisa mengerjakan di gambar. Kalau bisa gambarnya di kertas berpeta atau milimeter block supaya gambarnya bagus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.